Halo teman-teman, jadi kali ini aku mau masak lasanya. Udah lama sebenarnya mau masaknya ini, tapi pasti kelupaan terus. Jadi ini aku siapin bahan-bahannya ya. Ada daging segar, kita pakai 250 gram. Terus ini tomat, aku pakai 5 biji. Terus sebenarnya ini pasta tomat yang aku bikin sendiri. Nanti aku akan taruh juga di adonan. Terus aku pakai 7 siung bawang putih, 2 buah bawang bombay ukuran agak kecilan ya. Terus ini keju cheddarnya separuh aja nanti kita pakainya, nggak satu blok gitu, nggak setengah blok aja. Terus ini aku pakai pasta instan. Ini meskipun pasta instan tapi di komposisi aku nggak lihat ada pengawetnya kok. Terus jadi nggak perlu direbus-rebus. Terus ini ada lada, pala, dan juga oregano. Jadi ini aku pakai fresh milk ya, maksudnya susu UHT. Terus aku nggak pakai keju mozzarella, tapi aku pakai quick melt. Jadi keju yang cepat leleh itu. Ini dagingnya teman-teman aku saranin untuk dicincang aja manual pakai pisau, karena kalau dicoper kayak gini itu tuh teksturnya kurang menarik. Terus ada yang masih agak gedean gitu kemarin punya aku tuh. Jadi ini aku chopper, tapi ya karena memang males ya, males untuk nyincang daging, jadi aku chopper dan ya gitulah. Tapi ada beberapa bagian daging yang masih besar. Oke, ini tomat yang pangkalnya itu sudah aku aku lobangi, maksudnya aku buang. Terus kita rebus sampai nanti kulitnya dia kan pecah-pecah itu bisa dikelupas gitu loh. Nah setelah dikupas kulitnya jadi kayak gini, kita tunggu sampai dingin. Setelah dingin nanti kita akan potong-potong dadu kecil. Kalian kalau mau blender juga bisa. Ini aku tambahkan wortel ya teman-teman. Jadi karena di adonan nanti aku nggak tambahkan gula, jadi wortel itu sebagai kayak pemanisnya gitu. Terus ini daging yang tadi udah aku chopper. Ada beberapa yang masih kayak nggak bisa halus gitu loh. Nah ini tomatnya aku udah cincang kecil-kecil. Kalian kalau mau blender juga bisa, tapi aku pengen tetap ada tekstur, jadi aku cuman potong dia kecil-kecil aja seperti ini. Terus ini untuk keju parutnya aku udah parut. Ini pakai separuh aja ya teman-teman. Ini nanti buat saus putihnya bechamel. Terus ini aku panaskan dulu olive oil, aku tambahin dikit. Oke, masukkan bawang putih, kita akan aduk bawang putihnya, nggak sampai kecoklatan enggak ya, cuman kita tunggu aja sebentar sampai dia itu mengeluarkan aroma harum. Jadi kalau wanginya udah keluar, masukkan bawang bombay, aduk lagi, nggak sampai kecoklatan juga ya. Ini pokoknya udah dirasa kira-kira aja teman-teman, kira-kira aja dia udah wangi. Nah itu baru masukkan daging. Nah daging ini kita masukkan, lalu kita aduk-aduk sampai dagingnya tuh agak berubah warna. Nggak harus sampai mateng, bener-bener mateng ya, cuman kita tunggu itu dia berubah warna sedikit, kayak keabuan dikit gitu loh. Jadi nggak merah lagi. Nah setelah kayak gini, nah dia kan udah kayak keabuan ya, baru masukkan wortelnya. Ini prosesnya memang agak lama ya, karena kita nanti harus nunggu bener-bener adonan ini akan menjadi adonan yang bener-bener menyatu dan empuk. Ini aku tambahkan pasta tomat. Jadi pasta tomat yang aku bikin sendiri, dia teksturnya lebih lembut. Jadi kalau yang kita potong-potong tadi kan ada teksturnya dia nggak lembut. Nah aku tambahkan yang lebih lembut, tapi aku nggak tambahkan sama sekali kecap botolan, saus botolan. Nah jadi semuanya tuh tomat, bener-bener tomat. Ini kita seasoning dengan lada, kira-kira aja ya teman-teman, suka kalian. Misal suka agak pedes ya agak dikasih banyakan. Terus ini aku masukkan pala bubuk. Nah aku suka aroma pala, jadi aku kasih agak banyakan. Ini sesuai selera aja. Buat teman-teman sesuai selera aja. Kalau suka banyak ya dikasih banyak. Kalau nggak suka aroma pala ya dikit aja. Terus aku kasih juga garam ya. Ini aku aduk dulu. Ini prosesnya masih panjang ya. Ini bener-bener nanti agak lama. Ini aku tambahkan air juga ya teman-teman. Jadi nanti dirasa kurang airnya ya tinggal ditambahin aja. Terus dimasak lagi bener-bener dia tuh sampai bener-bener adonannya tuh bagus gitu. Nah ini adonannya udah bagus ya, jadi dia nggak terlalu berair tapi nggak kering juga. Nah kalau udah kayak gini berarti udah matang, kita matikan kompor. Oke, untuk kita bikin saus putih atau saus bechamel, ini kita siapkan wadah agak besaran ya. Terus aku pakai minyak goreng, teman-teman bisa pakai margarin karena aku nggak pernah pakai margarin, di rumah nggak ada stok margarin. Nah ini kita masukkan tepung terigu 3 sendok makan, kita aduk. Ini yang menggumpal ya, jadinya dia menggumpal.
aduk aja terus masukkan susu cair. Nah, susu cair dimasukkan, kalian tetap aduk karena nanti dia akan mengental ya, karena kan ada tepung terigunya. Itu kalian tetap aduk, baru kita masukkan susu sedikit-sedikit. Jadi nggak langsung semua. Ini susu cairnya 750 ml yang aku pakai. Dari 1 liter tadi cuma 750 ya yang aku pakai. Ini aku masukkan, aku aduk lagi sampai dia bener-bener nggak ada gumpalan ya. Ini kan pasti gumpal ya. Ini kita aduk terus-terusan, kita aduk. Setelah dia benar-benar nggak gumpal, baru sisa susunya kita masukkan. Nah, baru kita seasoning lagi dengan merica, lada, terus kita aduk. Ini aku tambahkan garam juga ya teman-teman. Jadi meskipun nanti kita akan masukkan keju parut ini, keju parut dimasukkan kan sebenarnya udah asin ya, tapi aku tambahkan lagi garam sedikit aja. Nah, ini kita aduk, dia kan agak gumpal-gumpal. Gumpal-gumpal itu sebenarnya adalah keju parut yang kita masukkan tadi. Ini aku tetap tambahkan garam sedikit, dan ini teksturnya seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, udah ya, sudah selesai saus bechamel. Kita siapkan wadah. Teman-teman bisa pakai wadah tuh sebenarnya yang kotak atau persegi panjang. Cuman karena punya aku tuh yang kotak dan persegi panjang agak ketidian wadah-wadah. Jadi yang paling gampang diambil aja. Jadi aku pakai yang wadah bulat. Kalau wadah bulat jadinya kayak gini teman-teman, jadi nggak bagus ya. Jadi dia numpuk-numpuk gitu loh kulit lasanyanya. Nggak apa-apa deh. Ini aku taruh adonan dagingnya dulu, tipis-tipis aja. Kalian ratakan ke seluruh bagian wadah, tipis aja. Terus setelah rata begini, baru saus putihnya ini, saus bechamel kita taruh juga di lapisan yang kedua ya. Ini lapisan pertama, tapi ini bechamel berarti yang kedua. Nah, ini kita ratakan sampai rata. Nah, jadi lapisan pertama itu daging tadi, yang kedua itu bechamel. Nah, setelah itu kita kasih lagi pastanya, lasanya tadi itu. Kita kasih lasanya. Jadi kalau pakai pada bulat jadinya dia numpuk-numpuk gitu. Oke, ini lapisan kedua ya teman-teman untuk daging di pertama ya, di urutan pertama. Ini aku ratain, prosesnya sama persis kayak yang tadi. Setelah itu baru saus putihnya kita ratakan lagi, saus bechamelnya sampai rata. Jadi ini wadahku, aku lupa sih untuk ukuran berapa liter, tapi ini nanti pas gitu loh, nggak lebih, jadi pas persis. Ini kan lapisan yang ketiga ya teman-teman ya. Jadi ini yang ketiga, yang pertama kita masukkan seperti biasa adonan daging dulu, kita ratakan. Nah, pas kan ini udah mau full gitu, satu piring. Terus ini saus bechamelnya. Nah, pas kan, jadi persis adonan habis, ini juga udah penuh mangkoknya. Ini kita ratakan, semuanya diratain. Nah, jadi full satu mangkoknya dan pas adonan habis. Ini saus bechamel ini ya, lebih dikit kalau untuk adonan daging habis. Nah, ini pas gini baru nanti atasnya kita kasih keju mozzarella. Tapi kalau aku ini aku pakai keju quick melt yang punyanya Kraft itu. Jadi ini sudah selesai, kita tinggal tambahkan daun basil sebenarnya, tapi karena aku nggak punya basil, jadi aku pakai oregano aja. Aku suka aroma oregano, jadi aku kasih agak banyakan di atasnya seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, adonannya udah siap untuk dipanggang. Jadi teman-teman kalau mau manggang jangan oven yang pas dingin ya baru dimasukkan. Jadi oven itu sebelumnya kita harus panaskan dulu. Kalau oven udah panas baru kita masukkan di suhu. Ini aku pakai suhu 185 ya, 180-an lah, 180 derajat Celcius. Terus 30 menit. Terus nanti itu api bawah ya teman-teman. Terus nanti api atasnya baru, jadi sekitar api bawah 20 menit, terus api atasnya itu 10 menit. Jadinya kayak gini. Mungkin teman-teman kalau nggak suka agak kehitaman itu atasnya, api bawah bisa 22 menit gitu, api atasnya 8 menit atau 7 menit aja. Akhirnya lasanya yang ditunggu-tunggu jadi. Ini aku mau coba. Jadi ini teksturnya tuh aku suka sekali ya. Teksturnya ini nggak yang padet gitu. Aku justru suka yang kayak begini. Tapi juga yang nggak banyak banget. Terus ini rasanya yang paling penting ya. Karena aku nyari misal beli gitu. Kadang takut masalah saus tomat itu kan biasanya mereka beli botolan. Nah kalau kita bikin sendiri tuh kita bisa bikin saus tomat dari tomat asli gitu loh. Jadi tanpa pengawet, tanpa tambahan-tambahan bahan apa yang ada di
dijual di saus tomat. Jadi aku rasa ini lebih sehat kalau mau bikin sendiri ya buat keluarga. Dan rasanya ini bener-bener yang aku inginkan ya teman-teman. Jadi ini rasanya tuh creamy banget. Rasa susunya, kejunya tuh dapet banget. Kalian coba deh recook dan pasti nggak akan nyesel.